saya sudah nyebar amplop ya, beberapa RW ya. Suara saya 2 biji. Akhirnya saya kencengin gitu. Langsung saya sok rapi ya, kepada RW-RW. Beliau menerima amplop saya. Satu amplop 1 juta ya. Tapi niat baik tidak ada minta maaf. Pak RW 16, Pak Faisal sudah memulangin amplop saya ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini ya. Saya tidak suka orang-orang munafik ya. Ya, Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya ya. Untuk RW-RW lain, tolong serahkan amplop itu. Ini saya di rumah Pak RW 6 ya. Saya di rumah Pak RW 6, beliau tidak ada di rumah. Saya paranin satu persatu RW yang orang-orang munafik ya. Halo Sobat Pantau, jumpa lagi bersama kami dalam program Pantau Viral. Ya, kali ini kami sudah kedatangan tamu yang beberapa hari ini menjadi viral ya di media maupun di media sosial. Saya langsung sapa saja tamu kali ini, Bapak Tatang Johari. Betul, betul. Apa kabar Pak Tatang? Baik Pak, baik Pak. Sehat ya Pak ya? Udah sehat. Terima kasih Pak Tatang sudah bersedia Siap. untuk hadir di studio kami Siap, hari ini. Oke. Oke Pak Tatang, seperti yang sebenarnya kita sudah sedikit banyaknya tahu ya mengenai viralnya Bapak Tatang nih beberapa hari ini. Nah mungkin saya kembali menanyakan gitu, sebenarnya kejadian viralnya Pak Tatang itu kemarin sebenarnya seperti apa Pak kemarin itu? Ya, terima kasih Pak. Akan saya jawab dari A sampai Z ya. Siap. Ya intinya saya tidak maksud untuk memviralkan. Karena seketika langsung spontan. Karena yang mengalami diri saya. Saya bikin video mengirim hanya orang tersebut kepada Pak RW. Nah ternyata saya kaget Pak. Kok sampai booming banget ini? Gitu. Ya udahlah, saya menerima. Mungkin alam yang berbicara, seksi alam. Ya saya dari awal tidak bermain dengan money politik. 3 tahun yang lalu saya tampil LPM. Itu kandidat ada 3. Saya yang pertama, nomor 1. Nomor 2 Rizal Antoni, dan nomor 3 Bapak Marudin. 3 tahun yang lalu ya. Dan saya tampil ya padanya, tidak ada money politik, dan betul-betul saya tidak ada uang. Tapi saya mau niat baik, mau ibadah, mau saya tunjukkan skill saya dan kemampuan dah. Betul-betul mau membangun wilayah Bedahan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dapat nilai 48 suara. 3 tahun yang lalu? 3 tahun lalu. Pada saat itu DPT-nya ya, DPT aturan untuk hak suara, itu RT membawa 5 suara. Ya, ada 81 RT ya pada saat itu. Berarti 5 kali 81 berapa tuh? Ya. Dan RW itu membawa 3 suara. 3 tahun yang lalu. Itu dikalikan 16. Itu hak suaranya banyak Pak. Nah singkat cerita, di tahun 2022 ya, pemilihan LPM itu sudah berubah aturan. Saya ikutin aturan tersebut. DPT-nya RW membawa 2 suara. Dikalikan 16. Ditambah tokoh agama 3, tokoh masyarakat 3, tokoh perempuan 3, dan tokoh pemuda 2. Berarti kan totalnya 32 ditambah 11, totalnya 43 suara. Dan di sini permainan LPM ini yang tampil adalah 4 kandidat. Salah satunya saya urutan nomor 2. Dan singkat cerita, memang saya belajar dari pengalaman saya yang sudah yang 3 tahun yang lalu. Selalu ada nuansa tanda kutip ya. Itu
menjamur itu kebudayaan itu Pak, gitu. Bahasanya nih selalu ya tidak sehat ya, gitu. Saya coba masuk ke ranah itu. Nah ternyata bukan buah manis saya dapat, Pak. Malah buah pahit. Yang begitu piawainya bicara, yang begitu menjanjikan, yang begitu angin surga. Kesannya saya, ya gimana ya, sudah pede, sudah yakin, ya. Ternyata itu. Ini awalnya untuk pemilihan LPM ini, apakah Bapak yang menjanjikan atau memang dari RW ya yang menerima ini ya, atau dari RW yang meminta ke Bapak? Tidak Pak. Jadi kita gaya berusukan Pak ya, itu tidak menjanjikan. Itu saya tebar-tebar pesona itu sekitar sebelum hari H-nya ya 2 bulan atau 3 bulan lah ya. Saya pupuk itu. Saya pupuk dengan silaturahmi kita ya, dengan kebaikan saya, dengan ya persahabatan saya. Jadi tidak ada bahasanya nih menjanjikan, tidak ada. Dari situlah poin-poinnya akan dapat saya Pak, karena saya tanam tuh silaturahmi, gitu. Jadi saya berbunga-bunga, gitu. Karena ya dia angin surga ke saya. Ini dia ini RW, para RW dan tokoh agama. RW dan tokoh agama setempat ya. Itu ngasihnya itu Bapak H pencoblosan atau H-1 pencoblosan atau kapan itu? Saya ngasihnya di hari Kamis sama hari Jumat. Kamis dan hari Jumat. Pemilihan hari Sabtu. Pemilihan hari Minggu. Pemilihan hari Minggu. Iya, itu saya istirahatnya pas hari Sabtu sudah tidak ada kegiatan. Ya, saya tebar kebaikan ya. Dari silaturahminya, saya pas ngasih uang 1 juta itu ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Itu ngasihnya ditemui satu persatu atau bertemu di ruangan gitu? Ya, satu persatu Pak. Satu persatu Bapak Ya, estafet ya, satu persatu saya datang ke RW berarti ya? Betul. Dan respon dari RW ketika itu apa Pak? Ya sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu. Kalau betul-betul dia tidak setuju atau tidak mencoblos saya, jadi jengkelnya saya Pak ya jangan diambil tuh amplop. Jangan diambil tuh amplop. Berarti kan kalau sudah diambil amplop tersebut, berarti kan saya berbunga-bunga Pak. Iya dong. Saya pupuk tuh udah hampir berbulan-bulan Pak. Gitu. Ketika ngasih amplop lah ya, itu dari RW ke Bapak apakah mengatakan ya saya akan pilih Pak Tatang gitu? Enggak Pak, enggak begitu Pak ya. Jadi RW itu membawa hak 2 ya, hak suara. Itu 2 amplop RW yang menerima. RW yang menerima. Iya. Itu yang menerima ketua RW-nya, bukan pengurus RW ya? Ketua RW-nya Pak. Semuanya yang 22 orang. Karena DPT-nya tuh RW apakah nanti dia membawa sekretaris kah? Apa bendahara kah? Pokoknya ya hak suaranya itu dalam per RW itu 2 Pak. Jadi RW yang menjadi imam yang saya memberikan amplop tersebut gitu Pak. Oke. Nah, ya ini kita aja sih Pak Betul. ya. Maksudnya Betul. ketika Bapak bersedia gitu Siap. ya mengeluarkan amplop gitu ya. Apakah tidak terbesit gitu ini bakalan milih nggak nih gitu loh. Atau memang sudah betul-betul seperti yang Bapak katakan tadi, aku yakin saya akan dipilih oleh pemegang hak suara ini gitu. Gue yakin Pak. Aku yakin ya Gue yakin. tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan Pak. Ini udah dikasih nih nanti nggak milih gitu. Iya. Sehingga ya sekarang ternyata kejadian gitu ya. Saya kalau nggak yakin Pak, nggak mungkin saya di rumah ya sampai masak 3:30 pagi. Sudah masak-masak. Ini masak buat apa ini? Buat tamu nanti hari kemenangan saya. Oh, jadi Bapak sudah memprediksi. Sudah.
Bapak sudah membayangkan bahwa ini Bapak Betul, terpilih gitu betul. ya. Dan sudah mempersiapkan Sudah kemenangan. mempersiapkan semua tuh hidangan. Dari ikan mas, ikan mujair, semua apapun bentuk hidangan nantinya kan pasti menyambut ya. Menjamu lah ya. Iya, menjamu nanti panitia, orang-orang kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat pasti ke rumah saya Pak, karena saya menang. Dan schedule itu sudah ada Pak. Sampai saya beli petasan. Gitu. Saya beli petasan panjangnya 3 meter Pak. Ini petasan kayak orang kawinan Betul, itu ya. betul. Karena saya memang orang Betawi Depok Pak ya. Biarpun saya campuran, saya Banten, karena kakek saya orang Banten, ya nenek saya orang Depok gitu. Jadi budaya-budaya Betawi itu saya kental Pak di diri saya, karena saya bahasanya nih blojornya tuh di Depok gitu. Nah itu ya kan kejadiannya tidak seperti yang Bapak bayangkan. Iya. Udah masak gitu ya. Nah terus kemarin makanannya Subhanallah Pak. Kalau bicara nangis jerit hati ini sudah tidak dilihat lah Pak ya, sudah gimana ya, susah membayangin Pak. Karena saya gimana ya, saya melihat istri yang begitu lelahnya, begitu berjuangnya demi saya. Istri juga mensupport Bapak ya. Iya, termasuk teman-teman pun, istrinya Pak Ali pun membantu. Pak Lili kan ini memang sahabat saya Pak. Beliau orang kepercayaan saya. Beliau tahu percis Pak Lili. Istrinya pun bantu-bantu di rumah. Gitu. Ternyata itu hampa Pak semuanya. Di ketika itu di hari Bapak tahu Bapak tidak terpilih gitu ya. Hanya 2 suara itu sedihnya itu sedih sekali ya. Itu Pak aturan ya, aturan pencalonan LPM gitu. Setelah selesai penyoblosan itu kandidat itu suruh pulang semua Pak, dari nomor 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, itu suruh pulang semua. Dan dari kandidat pasti ada saksi di situ untuk penghitungan suara. Ya saya di jalan diantarkan sama Pak Ali pada saat itu pulang. Pak Lili menang nih. Masih yakin ya ketika Masih itu yakin ya? dalam perjalanan Pak, perjalanan mau arah ke pulang. Udah ntar sundut petasan ya, gitu. Siap Pak Tatang, siap. Sampai menunggu saksi saya pulang dalam hitungan di kelurahan itu, sampai lapor ke saya. Berapa dapatnya? 2 Pak Tatang. Langsung saya shock Pak. Shock berat tuh. Shock berat. Itu Pak, dari nilai 2 itu suara, itu kebayang Pak, muka-mukanya si A, si B, si C yang begitu menjanjikan, yang begitu wow, susah Pak. Jadi kebayang itu Pak. Atau Bapak menduga ini enggak, mungkin calon lain ya, ini mungkin ya, dan ini dugaan gitu, mungkin bayarnya ngasihnya itu lebih besar gitu, ada dapat informasi itu enggak? Itu di luar pengetahuan saya Pak. Saya tidak ikut campur masalah urusan dia. Maupun nomor 1 kah kandidatnya, nomor 3 kah, nomor 4 kah. Karena luar dari konteks saya tuh. Gitu Pak. Baik, ini LPM dari tadi Bapak menyebutkan LPM. Ya. Mungkin sebagian masyarakat gitu ya belum mengetahui itu sebenarnya LPM itu apa sih? LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pak. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu berada di bawah? Di DP di kelurahan Pak. Itu di kelurahan. Di kelurahan ya. Karena kenapa? Karena kalau Kota Madia Depok ini 11 kecamatan, 63 kelurahan itu Kota Madia. Jadi kalau lurah ini PNS Pak. Jadi tidak ditunjuk sama masyarakat. Itu beliau ditunjuk sama Pak Wali Kota. Jadi untuk demokrasinya gitu, itu dari elemen masyarakat, demokrasinya itu LPM. Karena LPM itu pembenahan dan penertiban dan membangun infrastruktur apapun bentuknya. Ini LPM yang punya wewenang. LPM ini kewenangannya atau tupoksinya itu seperti apa? Sama kayak seperti kelurahan atau seperti apa? Iya, kalau LPM itu Pak untuk membangun Pak, membangun suatu wilayah. Ya kan, lembaga pemberdayaan masyarakat. Apapun bentuknya, ya PLM yang punya kapasitas untuk mensejahterakan lingkungan, membangun dan apapun bentuk potensi-potensi demi kesejahteraan kelurahan tersebut Pak. Oke.
Tadi Bapak menyinggung sudah menyiapkan petasan. Nah itu kemarin gimana ceritanya itu petasan? Ya belum saya sundut Pak. Belum sundut, tapi masih ada berarti petasannya. Masih ada Pak. Kebetulan saya bawa nih Pak. Boleh Pak, boleh tunjukin ke kamera. Ini petasan untuk merayakan kemenangan ya Pak ya? Iya Pak, namanya saya orang Betawi Pak. Ya, Ya, tradisi khas Pak ya. tradisi ini ya. Tradisi petasan ya. petasan ini saya Ini- ada 3 meter nih Pak. 3 meter ini Iya, panjangnya. Ini kalau dibunyiin berapa lama nih Pak? Subhanallah. Tapi jangan di studio ini ya. Gitu Pak. Ini petasan Iya. untuk merayakan kemenangan Pak Tatang nih. Betul. Cuman nggak jadi dibakar kemarin. Memang kalau Betawi itu kan Pak biasa Pak, namanya tradisi-tradisi itu ya kita budaya ya Pak ya. Tapi kita kan harus tertib Pak. Tertib ya, jangan sampai lingkungan ini meresahkan apa ya. Kita harus ya di bedahan ini ya kenal sama saya Pak, saya tokoh masyarakat. Dan tidak asing kalau lihat tipikal saya dan kemampuan saya dan ya paham lah ya kalau di zona Kota Depok. Nih, ini kan udah seminggu ya Pak? Iya. Udah seminggu ya. Nah, Bapak sebelumnya menduga nggak ini akan viral gitu? Saya tidak menduga Pak, ini di luar jangkauan saya. Ya, yang bahkan yang nyebarin pun Bapak tahu nggak? Sampai detik ini saya tidak tahu Pak, Nggak tahu ya, Tidak tiba-tiba tahu. viral gitu ya. tidak Pak viral. Saya berpikir, waduh kok bisa begini ya? Waduh, ya sudahlah. Apapun bentuknya, saya telan itu bola manis kah, bola pahit kah, saya hadapin semua Pak. Bapak siap menghadapi ya. Rawas rosas malang-malang putung saya Pak. Itu prinsip hidup saya. Saya nggak mungkin buang ludah saya jilat lagi. Pantang buat saya. Karena kenapa? Ya, inilah harus kita buktikan. Karena ya selalu kemunafikan dan penzoliman demokrasi ini sangat susah ngebayangin Pak. Gitu. Oke, nah respons dari RW setelah Bapak viral gitu ya, dengan segala kegundahan Bapak tadi, respon ada yang balikin lagi nggak Pak uangnya? Jujur Pak, pada saat itu di Minggu sore ya, setelah penghitungan suara, itu kan teman-teman masih banyak Pak, yang teman-teman yang sifatnya lagi berpihak ke saya. Ya sudah dia pada pulang, langsung sorenya tuh kebetulan saya memang punya keniatan untuk mensatronin kepada RW sampai sejauh mana kok bisa begini gitu. Kebetulan adik bungsu saya tuh ya nemenin saya. Itu saya teriak-teriak Pak, teriak-teriak itu ya pitungnya keluar lagi Pak, gaya pitungnya, balikan amplop saya gitu. Ya karena kenapa? Karena saya nggak ngebayang waktu sebelum hari H-nya Pak, kok begitu menjanjikan, begitu meyakinkan, vis wajahnya. Sehingga Bapak betul-betul yakin nih menang Iya, gitu ya. gitu. Kalau tidak suka sama saya, kalau tidak berpihak ke saya, ya jangan diambil dong amplopnya. Ya kan dia orang tua, dia kan tokoh masyarakat selaku RW. Kesannya tidak mencontohkan yang baik, Pak. Itu yang saya sayangkan. Jadi terpanggil. Itu harus saya memberantas orang-orang munafik. Jelas, Pak. Saya jihad sabilillah. Sampai detik ini kan sudah ada yang 2 mengembalikan terakhir. Nah sampai detik ini ada lagi nggak yang Itu sudah 2 mengembalikan? Pak yang langsung di tangan saya satronin Pak. Ya, RW 15 sama RW 14. Yang lain itu dari tangan orang Pak, tidak gentleman. Dari tangan orang. Itu dari tingkat RW ya. Itu diwakilkan sama seseorang, dia mewakili 5 RW. Salah satunya RW 5, RW 6, RW 4, RW 02, RW 9.
Dan ditransfer itu 6 juta. Ditransfer. Nah, cashnya 4 juta. Berarti sudah ada 10 RW berarti yang 10 membalikkan. RW. 10 RW kan berat. Enggak, 5 RW. 5 RW yang 5 RW itu kan dia mewakili 2 amplop, dua Pak. amplop ya. Gitu. Jadinya orang tersebut saya ditransfer karena dia mengcover semuanya. Dia yang mau bertanggung jawab. Dia transfer itu 6 juta. 6 juta. Ya, ada bukti-buktinya. Dan harga uang cashnya 4 juta, Pak. Gitu. Berarti total yang belum balik itu sekira Total yang belum balik amplop itu ada 4, Pak. ada 4 ya. Ada 4 ya. Itu kader 2 ya, sama tokoh agama 2. Tokoh agama 1, tokoh masyarakat 1. Kalau nggak salah ya. Pokoknya 4 ya, 4 amplop. Dan itu pun Pak, saya nggak habis pikir loh Pak, SDM-nya Pak. Kenapa kok seorang kader kok nggak ada sopan santunnya? Kok nggak ada bahasa? Gua sesal nih, gua berbuat begini, gua salah ini. Kenapa gua nggak minta maaf? Di situ kadang-kadang saya, kok begitu ya? Itu yang susah di nalar saya Pak. Susah dimengerti. Gitu. Baik, ini kan terkait money politik ini kan sebenarnya kalau kita dalam berdemokrasi ya, apalagi kalau mau pemilu nih kan banyak dugaan-dugaan money politik gitu. Ya. Padahal kan seharusnya itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, Pak Tatang sendiri sebagai apa ya namanya, sebagai tokoh lah tadi disebutkan di kelurahannya. Ini ngelihat fenomena ini money politik di masyarakat gitu ya. Tentunya ini nggak boleh kan ya Pak ya. Betul. Nah, apalagi di pemilu dugaan-dugaan money politik itu kan Betul. banyak sekali gitu Betul. ya. Nah, Bapak apa nih kira-kira yang bisa Bapak sampaikan gitu? Minum dulu Pak ya. Ya, silakan Pak minum. Apa baterainya? Soal pendapat soal money politik ya. Hah? Pendapat Bapak soal money politik. Iya. Dan sebenarnya Bapak sadar nggak sih waktu itu money politik atau gimana? Gitu? Ya, Ya, saya boleh. jawab semuanya. Ya. Udah di luar kepala saya ini. Karena saya tidak ada indikasi apa-apa. Saya nggak perlu teks, saya nggak perlu skenario, nggak perlu. Karena saya memang murni tidak ada niat apa-apa. Nanti Pak tunggu nih. Sama tanggapan viral Pak kan di sosmed itu malah tanggapannya malah begitu. Bapak gimana sebenarnya? Ya, Ya. siap. Apapun bentuknya saya jawab pertanyaan Bapak. Siap. Intinya ini Pak, memberikan pesan ke masyarakat bahwa jangan loh gitu loh. Ya, Itu Pak. Siap. Kan kita bagaimanapun ingin mengedukasi masyarakat gitu. Oke, Pak Tatang, ini Siap. terkait kalau kita kaitkan dengan pemilu lah gitu Ya. ya, kampanye menjelang masa pemilu. Ini kan banyak juga nih dugaan-dugaan money politik Ya. gitu ya. Atau yang biasa disebut serangan fajar kata. betul. Nah, Pak Tatang sendiri melihat fenomena ini, apakah Bapak mengikuti arus gitu ya? Atau justru Bapak sebenarnya ingin apa ini? Atau ingin melakukan perubahan atau apa? Ini Bapak bicara konteks LPM apa konteks untuk usulan dari wali kota? Ini kita terkait di masyarakat Di masyarakat? Ya, di masyarakat. Berarti konteksnya usulan saya di masyarakat? Iya, Oke, betul. saya jawab Pak. Jadi saya melihat kejadian ini Pak, mungkin suatu pelajaran atau tamparan ya. Ya saya melihat sisi negatifnya Pak untuk nuansa-nuansa yang aneh-aneh dalam pemilihan dari tingkat RTK, dari tingkat RWK, dari tingkat LPMK, bahkan tingkat yang lebih jauh. Pemilu presiden gitu misalnya. Jadi ya itulah Pak. Jadi ketidakdewasaan kita berdemokrasi. Di sini harus ada yang dobrak. Ya mungkin orang mengatakan baru di Indonesia ada yang pemberani seperti ini.
Kalau menurut saya mah itu tergantung niat kita sih Pak. Kalau saya niat memang tidak ada indikasi apa-apa, pure dengan satria aja, dengan amanah saya yang betul-betul menegakkan keadilan dan penataan yang lebih baik. Biar di luar sana melihat ada indikasi-indikasi di masyarakat. Tolong di cross check, disidak seperti apa. Begitu Pak. Baik, ini kalau dalam Bapak kan tadi disebutkan Bapak tokoh masyarakat di Bedahan ya. Nah, kalau dalam pemilu, apalagi pemilu presiden, pemilu legislatif, ataupun pemilu wali kota, gubernur gitu ya. Nah, Bapak melihat nggak ada fenomena yang sama gitu di masyarakat? Saya rasa Pak itu pertanyaan yang terlalu gimana ya? Mungkin ya orang banyak tahu lah Pak, cuman tidak bisa frontal. Ya, itu bukan suatu keanehan menurut saya mah. Gitu. Cuman tidak ada yang vokal. Kalau saya vokal kan saya mengalami sendiri Pak pemilihan LPM. Yang tadi berbulan-bulan itu ya udah. Iya. Cuman kalau pemilihan pemilu ya kita nggak usah gimana ya nggak aneh gitu Pak. Nah, handphonenya mungkin dijawab dulu atau di ini dulu. Ya lanjut. Baik. Pertanyaan saya gini loh. Ini setelah Bapak ini viral di media sosial gitu ya. Ini kan di media sosial banyak juga yang ya mungkin banyak yang loh kan udah dikasih gitu katanya. Ada juga yang mungkin terkesan gitu ya. Ini dalam tanda kutip terkesan menyudutkan Pak Tatang gitu. Nah, Bapak tahu nggak kalau di media sosial ini rame banget gitu, nggak hanya di media berita aja gitu. Ya memang saya menyimak Pak ya. Ya hidup ini pasti ada pro kontra Pak ya. Pasti gitu. Karena kita harus berjuang, kita hadapin semua itu. Hadapi ya. Saya sudah perhitungan Pak. Saya sudah hitung-hitung matematikanya. Kan saya bilang, ya arang menjadi arang, abu menjadi abu. Saya siap sabilillah. Karena di depan saya ada kemunafikan. Kenapa saya diam aja? Memang saya bicara kalau untuk main di politik ya. Memang saya udah turun di situ. Udah turun. Tapi kita lihat respect ke belakang. Saya 3 tahun yang lalu tidak ada main politik. Saya ikutin dengan skill saya, dengan kejujuran saya. Tidak ada Pak. Bahkan pada saat itu saya tampil 3 tahun lalu tidak punya uang Pak. Punya uang cuma 300.000. Pada saat itu pendaftaran 6 juta. Dari mana tuh? Kok nggak punya duit bisa tampil duduk menjadi pengantin di masyarakat dengan pendaftaran 6 juta? Alhamdulillah Pak, dengan skill saya, dengan niat nawaitu saya ibadah, saya minta sama teman-teman Pak. Ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300, saya kumpulin tuh duit. Oh, jadi untuk daftar jadi calon ketua LPM ini ada uang pendaftaran gitu ya? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu? Iya, kalau kemarin nggak. Kemarin nggak? Kalau kemarin nggak. Jadi saya cerita dulu Pak ya. Iya, siap. Ini saya unik Pak. Jadi saya kalau mendirikan suatu organisasi kah, niat apakah, kalau berjalan mulus itu nggak indah buat saya Pak. Bisa saya tinggal tuh. Contohnya, saya mendirikan Ormas PKB Banten, PAC Sawangan. Ya, perniknya sangat luar biasa. Dan di sini pun saya ditugaskan sama ketum mendirikan WN 88 Sub Unit 01 Kota Depok. Saya dengan single operator saya ciptakanlah suatu organisasi dari WN. Ya memang saya orang organisasi Pak. Kalau saya niat, kalau berjalan mulus, ya bahasa gimana ya? Enggak ada romantikanya, saya nggak suka Pak. Gitu.
Itu bahasan saya menantang jiwa saya. Justru ada dinamikanya Bapak Lebih suka, tertantang gitu ya. lebih suka Pak. Lebih menambah SDM saya, menambah ya semua pasti dapat Pak gitu. Kita tahu menjiwai orang apa segala macam, begitu Pak. Jadinya kalau bicara saya terjun di money politik karena ya saya belajar yang pertama Pak. Belajar yang pertama yang calon yang 3 tahun lalu. Yang murni tanpa ada iming-iming apa gitu ya. Iya. Nah setelah saya mencium apa namanya budaya-budaya itu, ya saya harus masuk. Ternyata bukan buah manis yang saya dapat Pak, malah kemunafikan. Tapi ketika itu Bapak terpikir nggak, ini sebenarnya kalau ngasih seperti ini, apa namanya, wah ini bukan saya 3 tahun yang lalu nih, ini nggak betul gitu misalnya. Sempat terpikir nggak Pak? Saya orang organisasi Pak. Saya mengerti mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Saya mengerti Pak. Ini berisiko betul buat diri saya. Saya mengerti karena saya orang organisasi. Saya paham. Ya kalau tidak seperti itu, ini elemen tingkat kelurahan yang betul-betul notabene luas untuk ibadahnya. Saya niat baik Pak, mau mengabdi di masyarakat kelurahan Bedahan. Dan saya di situ bukan non pribumi Pak. Di Bedahan saya anggaplah saya orang hijrah ya, orang pendatang ya. Saya tidak punya kerabat di situ. Di Bedahan, sanak famili saya tidak ada. Tapi saya mau mengabdi di masyarakat Bedahan. Dengan produk saya, produk swasta saya. Ada 7 item. 4 jangka pendek dan 3 jangka panjang. Betul-betul notabene untuk ibadah. Untuk membangun suatu wilayah tanpa ngecek, tanpa ngemis Pak. Di situ saya banyak program. Mungkin kalau saya bacain mungkin terlalu jauh kali ya. Ada di buku harian saya dan tercatat visi dan misinya. Produk saya ada 7 item Pak. Ini nanti digenjot sama program pemerintah. Jadi 2 elemen ini nih, program pemerintah sama program swasta saya akan saya genjot. Insya Allah sejahtera Pak. Itu niat baik saya. Tadinya itu ya program untuk LPM ya. Ya. Oke. Dari Pak Tatang ini ada kisah ini juga katanya, kisah unik. Kan Bapak Tatang mengaku namanya Bangor gitu ya. Nah, kalau kita bilang Bangor itu kan apa ya? Bandel ya atau nakal gitu Nakal, ya. Bang. Nah, Susah itu, dibilangin lah ya. Ya, Bang. itu ada ceritanya apa itu? Ya kalau bahasa Bangor itu Pak bahasa Betawi ya. Betawi orang atau Betawi Depok ya. Bahasa Bangor banget sih lu gitu ya. Jadi saya cerita itu julukan si Bangor dari masing kanak-kanak Pak. Oh, dari kecil. Dari masing kanak ya. Jadi singkat cerita kalau tahun dulu ya waktu tahun-tahun ya 75 lah ya, 75 80. Itu kan anak-anak kan biasa nggak jauh dari sepletan Pak. Sepletan tuh pakai celana pendek ya. Ya ke bulak-bulakan ke kebun-kebun lah ya. Nah singkat cerita gitu. Dulu kan mobil langka Pak. Kendaraan pun ya nggak ada, langka lah gitu. Nah itu antara Kampung Sengon, itu kan Kampung Sengon Pak. Nah nyebrangin tuh Kali Kerukut sama Kali Jemblongan. Itu mau ke Mampang. Itu orang dulu Pak, besan Pak. Besan itu jalan kaki Pak. Nggak kayak sekarang naik mobil. Nah besan pengantin ya rombongan tuh mau datangin si pelaminan tuh yang cewek itu besanan ya. Nah saya memang dibilang tengil ya gimana ya, itu tiba-tiba itu ada sarang tawon Pak. Sarang tawon itu di Punangka besar sekali Pak. Itu saya sepret Pak. Sarang tawon itu di bawah itu orang lagi besanan. Itu bubar Pak. Seada-adanya tuh orang besan dari pengantinnya semua bubar Pak. Saya lari ke Empang, langsung saya nyelam di Empang.
Itu saya kesan jadi gimana ya? Kayak lucu gitu. Tapi itu menyakitkan Pak. Gitu. Disitulah saya uniknya dipanggilnya tuh si Bangor gitu. Dari kejadian itu Itu Bapak ada cerita Pak. namanya Bangor. Iya. Oke. Baik, ini setelah kejadian ini berlalu yang Bapak alami, ke depan apa nih Pak? Ke Ya insya Allah, biarpun saya tidak menjadi ketua LPM, tapi saya masih punya kedudukan. Jadi pimpinan WN 88 Sub Unit 01 Kota Depok untuk mengontrol 13 kecamatan, 79 kelurahan. Karena ini lembaga. Ya, jadi berpatokan saya dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah. Kenapa ada 13 kecamatan? Kok enggak 11? Karena saya berpatokan dengan kepolisian Metro Depok. Kalau kepolisian Metro Depok itu terdiri dari 13 kecamatan, 79 kelurahan. Jangkauannya Pak, gitu. Oke, jadi ini WN88 ini apa ini? Warung Nusantara. Warung Nusantara Nusantara 88. Ya, ciptaan Borapi Amar Pantauan Cari. bersinergi dengan TNI dan Iya, Polri. ini mitra Pak. Betul-betul lembaga. Ya. Oke, dalam Kami ini tidak boleh berseberangan. ikut menjaga Kamtipnas gitu Ya, ya. betul. Dan membantu pemerintah, program-programnya, membantu TNI, membantu kepolisian. Kami ini tidak boleh berseberangan dan tidak boleh berpolitik kalau berpakaian seragam ini. Tidak boleh. Tapi kalau secara pribadi itu boleh. Welcome. Gitu Pak. Oke. Meskipun Bapak sebagai boleh dibilang ya pelaku lah money politik gitu ya. Himbauan kepada masyarakat nih terkait money politik ini Pak. Baik calon. Kalau bicara mengenai politik mungkin terlalu jauh saya bicara Pak. Karena tergantung manusianya. Kalau bicara mengenai politik ya itu mungkin ya maaf ya. Mungkin ya semua udah pada paham lah ya. Saya tidak perlu uraikan. Ya tergantung manusianya Pak. Tergantung manusia ya. Apapun bentuk keributan itu tergantung manusianya. Gitu. Seperti apa dia prinsip dan betul-betul niatnya. Gitu Pak. Ya, meskipun Jadi saya tidak bisa melarang tuh. Tidak bisa. Karena faktor SDM Pak. faktor SDM Ya pembenahan SDM harus digenjot. Itu Pak. itu yang terjadi di masyarakat ya, Betul. meskipun dalam kalau misalnya dalam pemilu ya itu jelas tidak boleh kan Betul. money politik, Betul. tapi fenomena yang terjadi di lapangan Sangat luar biasa. sangat luar biasa ya. Luar biasa Pak. Susah Pak. Emang tergantung manusianya Pak. Biar kita bisa teriak-teriak begini, tapi tetap aja. Ya karena kenapa saya teriak? Karena yang mengalami diri saya Pak, bukan orang lain. Mungkin kalau di luar sana yang sifatnya melihat sisi negatifnya, ya saya negatif Pak. Tapi kalau orang cerdas melihat gerakan saya ini positif, buat tamparan Pak, buat tamparan orang-orang yang sifatnya munafik. Gitu ya. Jelas, keraki api neraka ada 3 faktor. Munafik, anak durhaka kepada ibu dan bapak, dan makan hak anak yatim. Jelas keraknya api neraka. Begitu Pak. Baik Pak Tatang. Oh ya, kemarin Bapak katanya sempat diundang ya ke Polres apa kemana Pak kemarin? Ya kebetulan kan pada saat itu wartawan tuh ya biasalah di rumah saya berkumpul. Disaksikan dengan Pak Kanit ya dari Polsek Bojongsari. Dan sama perwakilan dari Polres itu Pak Agung ya. Dan Pak Kanit Bojongsari itu beliau sahib saya Pak, dan beliau bicara sama saya ya, katanya Pak Kasat dari Polres Depok saya mau diundang ke sana. Siap, nanti saya ke sana ke Polres secara persahabatan, secara pribadi gitu. Dan setelah saya tegesin Pak Kasat dari Polres Depok, beliau udah halangan ya, jadi tidak ketemu. Mungkin ya minggu-minggu ini Pak, nanti ini ya. saya diatur schedule-nya sama Pak Kasat. Nanti saya siap menghadiri undangan tersebut di Polres Depok. Begitu Pak. Baik. Oke, cukup.
Terakhir Pak ini. Money politik ini nggak boleh Pak ya. Sebenarnya kan tahun-tahun pemilu nih. Imbauan Bapak buat KPU ini gimana? Dan KPU tahu praktek-praktek money politik itu memang ada Real. dan dirasakan sendiri oleh Bapak. Bagaimana biar KPU itu tahu gitu Pak? Agar money politik ini bisa ditindak lah atau dicegah gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Gitu. Ya, kalau bicara mana politik itu dari tingkat level atas ya, saya rasa ya nggak aneh lagi gitu, nggak aneh lagi. Biarpun tim suatu lembaga diciptakan sama pemerintah, terjun lapisan masyarakat, tetap Pak, tetap. Coba dah kalian lihat dari benang merahnya. Saya tidak bisa terlalu dini bicara. Bapak aja bisa melihat kan? Bisa nggak melihat? Bisa, tapi hati-hati bicara. Sama seperti saya. Saya melihat, ya saya nggak mau mencari kambing hitam. Bumerang buat saya. Saya di sini gerakan hanya buat pribadi. Kalau bicara, wah si Anu mesti begini, si Anu tidak bisa Pak. Karena di sana ini orang-orang cerdas semua. Yang pendidikan sampai S1, S2, S3. Nggak mungkin Pak saya ngajakin bebek berenang. Begitu. Dan pemilihan LPM ini yang saya alamin, menang atau kalahnya, itu suatu kontes. Saya siap, saya kalah. Dari awal pun saya udah kalah. Tapi kalahnya seperti apa, itu yang kita kaji persoalannya. Disitulah pasti akan terbongkar. Begitu Pak. Jadi kalau kita bicara, oh mesti tatanan begini, mesti begini, mesti begini. Ya toh di atas sana orang pintar semua sih. Saya pendidikan terbatas. Tapi niat baik saya harus kita perjuangkan demi tidak ada kemunafikan. Begitu Pak. Fakta di lapangan seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Tatang, terima kasih atas waktunya bersama kami. Ya semoga ke depan apa yang Bapak alami ada hikmahnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan apa yang akan terjadi ke depan sukses selalu, sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama. Oke, Sobat Pantau, demikian tadi wawancara kami bersama Bapak Tatang Jauhari yang dipanggil Kang TB. Yang dipanggil Kang TB, aliasnya juga Bangor tadi, namanya tadi. Yang ya semoga apa yang beliau sampaikan banyak hal yang bisa diambil hikmahnya, digali. Ambil yang baiknya, buang yang kurang berkenannya. Sampai jumpa lagi dalam Pantau Viral berikutnya. Sampai jumpa.